Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa-siswi kelas 12, Mia dan Iis? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, diberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga bisa dengan baik menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut ilmu di jalan Allah insya Allah. Baiklah, langsung saja di sini Pak Dwi ingin mempresentasikan ya, mempresentasikan mungkin materi lanjutan dari materi sebelumnya. Ya, kalau misalkan sebelumnya itu Pak Dwi menjelaskan secara umum ya poin-poin penting daripada pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya, kali ini Pak Dwi akan sedikit lebih detail ya kepada pendekatan dakwah dari masing-masing Wali Songo ini satu persatu. Ya, ini karena banyaknya materi maka Pak Dwi mulai dari 5 dari 9 Wali Songo dulu ya. Dan kebetulan kelima wali ini seperti yang dipelajari sebelumnya itu berhubungan satu sama lain ya. Nah, kita akan mempelajari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ya, yang mempunyai putra yang bernama Sunan Ampel. Sunan Ampel ini punya anak ya, punya anak namanya Sunan Bonang ya, Sunan Giri, Sunan Derajat dan juga muridnya ya. Nah, inilah kelima Wali Songo inilah yang akan kita pelajari saat ini ya, satu persatu bagaimana mulai berdakwah sampai akhir dakwahnya dan metode dakwah apa yang dipakai ya. Kalau metode dakwahnya beberapa sudah dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, langsung saja. Nah, ini ya, ini ada kata-kata dari salah satu ulama ya. Keberhasilan dakwah Wali Songo tidak lepas dari cara dakwahnya yang mengedepankan metode kultural atau budaya. Ya, tapi kalau misalkan Pak Dwi sih punya kata-kata sendiri ya. Keberhasilan Wali Songo bukan hanya di sini saja, tetapi di semua sisi ya. Seperti yang Pak Dwi sampaikan sebelumnya itu ya, metodenya itu kreatif, inovatif, menyesuaikan dengan keadaan ya. Semua yang dimiliki itu dikerahkan ya dalam rangka mendukung metode mendukung dakwahnya, mendukung ajakannya kepada agama Islam. Ya, jadi semua yang dimiliki itu dikerahkan semua ya, bukan hanya dari sisi budaya saja ya, mungkin budaya juga satu hal yang sangat penting ya. Mungkin itulah intinya di budaya itu sehingga masyarakat Indonesia ketika itu banyak yang menerima dakwah Islam ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Maulana Malik bilang pelopor ya, paling awal penyebar agama Islam di Pulau Jawa ya. Awal mula berdakwah di daerah Sembalo, ini sekarang Leran, mungkin yang di Jawa Timur itu tahu ya, 9 km dari kota Gresik ya. Setelah dakwahnya berhasil di Sembalo ya, pindah ke kotanya, kota Gresik, dan tinggal di desa Sawo. Nah, itu jadi di sini kita bisa ambil pelajaran ya. Setelah kita sudah banyak ya mendakwahkan Islam di suatu tempat, masyarakat sudah mengerti, kita bisa mencari tempat lain ya yang mungkin bisa menerima dakwah kita ya. Sempat mendatangi Kutaraja Majapahit ya, mungkin dengan cara yang baik ya, walaupun sang raja ini belum menerima Islam ya, akan tetapi tetap diterima dengan baik ya. Bahkan memberikan atau menganugerahi sebidang tanah di pinggir kota Gresik ya, yang kelak dikenal sebagai desa Gapura. Di sanalah Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren. Nah, beliau selain yang sebelumnya Pak Dwi bahas ya,
mendirikan warung murah, kemudian memberikan pengobatan gratis, ya, tata cara bercocok tanam sebenarnya bercocok tanam ya, tetapi Sunan Gresik ini juga mendirikan pesantren, ya. Nah, kondisi masyarakat pada masa itu sedang dilanda krisis ekonomi dan perang saudara, ya. Dan ditambah lagi masyarakat pada saat itu menganut struktur sosial yang berkasta, ya, Sudra, Waisya, Satria, dan Brahmana. Nah, ini sesuai dengan apa yang diajarkan sebelumnya, ya. Ketika masyarakat saat itu dilanda krisis ekonomi, datanglah Maulana Malik Ibrahim dengan 3 metode ini, ya, yang tentunya sangat cocok. Ya, mungkin ini tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ya, ketiga kebutuhan inilah ya yang membuat apa ya menjadi sesuatu yang menarik. Ya, kalian bayangkan di saat krisis ekonomi, ya, apa namanya kekurangan pangan dan sebagainya, datang seseorang mendakwakan Islam dengan memiliki hal-hal ini. Ya, ini juga bisa kita contoh, ya. Bukan hanya sebagai bukan hanya yang mempunyai ilmu agama, misalkan nanti kalian belajar di khusus ilmu agama saja, bukan ya, tetapi semua yang cita-citanya jadi dokter, yang cita-citanya jadi pengusaha dan sebagainya, ya, tetap wajib berdakwah dan mengerahkan semua yang dimiliki yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu, ya. Oke, lanjut ke putra dari Sunan Gresik, yaitu Sunan Ampel, ya, bersama saudara tuanya Ali Murtado, ya, dan sepupunya, ya, ke Jawa menetap di Tuban, ya. Kemudian setelah menetap di Tuban berangkat menuju kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya, ya. Kemudian berdakwah di wilayah kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa-masa suram. Nah, nanti ada kaitannya juga dengan metode dakwahnya, ya, yang sebelumnya pernah dijelaskan, ya. Nah, jadi karena para adipati dan pembesar pimpinan merupakan tugasnya sebagai seorang pemimpin, ya, ada mabuk-mabukan, judi dan sebagainya, suka hidup bermewah-mewah dan berpesta, ya, membuat Prabu Brawijaya merasa sedih, ya, mengundang Raden Rahmat untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Coba siapa yang masih ingat, ya, strategi apa yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam rangka mengatasi, ya, diundang sama raja, ya, Prabu Brawijaya, ya, kemudian beliau menerapkan metode dakwahnya yang sebelumnya pernah Pak Dwi ajarkan. Ayo silakan, ada yang ingat, ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada kitabnya ya. Jadi berhasil menyadarkan para bangsawan dan adipati, ya. Kemudian dia juga berdakwah di masyarakat, membangun masjid dan membangun apa kayak pesantren gitu ya, tetap membangun pesantren juga beliau, ya. Yang kemudian dikenal dengan nama Ampel Denta. Nah, selain tadi ya, selain yang kemarin diajarkan, beliau juga mendirikan pesantren. Nah, ini yang kemarin Pak diajarkan, ya. Cara dakwah yang dilakukan Sunan Ampel sangat singkat dan cepat, ya. Jadi dengan metode ini efektif, efisien dan mudah dipahami, ya, mudah dimengerti, ya. Mau bagus negara, pejabatnya harus memiliki ini pasal limo, ya. Mau main, tidak mau berjudi, mau ngombe, tidak mau mabuk, mau maling, nggak mau mencuri, mau madat, ya, tidak mau menghisap sana, ya. Nah, ini ternyata berkaitan, ya, hadapi oleh Sunan. Nah ini dia nih, ya, ini hanya apa namanya singkatan rangkuman, ya, ringkasan dari apa yang tadi dijelaskan, ya. Oke, selanjutnya, ya, Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini merupakan putra dari Sunan Ampel, ya. Dari kecil sudah dibekali dengan ajaran agama Islam. Di mana? Ada yang ingat? Di remaja Sunan Bonang bersama Raden Paku atau Sunan Giri, ya, pernah menyeberang hingga ke daerah Pasai, Aceh untuk bertemu Syekh Maulana Ishak. Ya, Maulana Ishak siapanya berarti, ya, Maulana Ishak ini saudaranya Maulana Malik, ya, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Kemudian Sunan Gresik punya anak namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang. Nah, berarti Syekh Maulana Ishak ini merupakan apa ya? Kakek, tapi adiknya kakek, ya, adiknya kakek seperti itu. Ya, jadi belajar dulu nih dengan Maulana Ishak, ya. Setelah ilmu agama Islam yang didapatkan sudah cukup, Sunan Bonang kembali ke tanah Jawa. Ya. Kemudian di Tuban dia mendirikan pondok pesantren juga,
ya. Jadi semuanya itu para wali itu mendirikan pondok pesantren atau tempat ya kalau dulu ya tempat pengajian gitu, tempat belajar agama ya walaupun tempatnya masih simpel, tidak terstruktur dan sebagainya ya. Kemudian pada saat itu pesantren yang didirikan saat terkenal ya, hal ini terbukti dengan santrinya berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Ya, jadi ada yang belajar kemudian, "Oh, ini bagus loh." Akhirnya dari berbagai daerah itu datang belajar. Setelah belajar ya mereka kembali lagi ke tempatnya masing-masing untuk menyebarkan dakwah ya. Kemudian apa namanya, salah satu murid dari Sunan Bonang yaitu Sunan Kalijaga. Ya, nanti Sunan Kalijaga ada di pembahasan selanjutnya ya. Dalam mengajarkan Islam kepada santrinya, Sunan Bonang menggunakan metode yang sangat unik, yaitu dengan menggunakan alat musik bonang dan juga suluk ya. Nah, ini udah pernah diceritakan juga ya, dengan alat musiknya itu membuat orang-orang tertarik ya. Selain pesantren punya bonang juga dia, ya punya suluk juga, ya seperti itu ya. Pada saat itu Sunan Bonang dianggap sebagai guru besar yang sangat terkenal dan dihormati. Bahkan Sunan Bonang juga sangat berjasa karena mengajarkan Islam kepada Raden Patah. Ya, Raden Patah siapa sih Raden Patah? Ya, raja pertama raja pertama kerajaan Demak. Ya. Kemudian diyakini Sunan Bonang turut membangun Masjid Agung Demak serta menjadi imam pertama masjid tersebut. Ya. Oke, ini dia singkatan dia juga apa namanya menciptakan ya syair lagu Tombo Ati. Ya ini yang di warna merah ini sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, Sunan Derajat. Nah ini satu lagi Dengkosim. Nah ini sama ya, sama apa namanya belajar di Ampel Denta juga. Ya belajar dari situ diperintahkan oleh ayahnya itu untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Ya, nah ini salah satu tradisi keilmuan yang baik ya. Apabila kamu sudah belajar di suatu tempat lain, ya mungkin di daerah Ampel Denta itu sudah cukup ya dan ada backupnya juga gitu kan dari pesantren Ampel Denta. Nah bisa ke daerah lain untuk menyebarkan dakwah ya dan di sini yang dipilih adalah hasil mendarat di sebuah tempat yang dikenal sebagai Kampung Jelak Banjarwati ya kampungnya nih ya yang namanya Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Mbah Banjar ini sudah diislamkan ya oleh pendakwah lain. Nah, setelah menetap di sana menikah dengan putri dari apa namanya ketua kampung tersebut tempat mengaji ratusan penduduk. Nah, lagi-lagi ya apa namanya Sunan Derajat juga mendirikan pesantren. Jadi jangan Songo yang mendirikan pesantren ya hampir semuanya mendirikan pesantren seperti itu ya. Nah, putri dari tetua kampung. Nah, ini kan udah apa namanya sesuatu hal yang baik ya kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Jelak semula itu dusun kecil dan yang ramai. Ini Masya Allah ya. Nah, ini salah satu wasilahnya yaitu Sunan Derajat ya. Kemudian berubah menjadi pindah ke selatan. Tuh, udah kelar di sini di barat, dia pindah ke selatan. Ya, sekitar 1 kilometer dari Jelak ya ke tempat yang lebih tinggi dan terbebas dari banjir pada saat musim hujan. Tempat itu dinamai Desa Derajat. Kelar, kemudian diutus ke Gresik, Gresik kelar, apa bukan kelar apa ya bahasanya yang enak ya. Sampai sudah didakwahi, pindah lagi ke daerah lain, pindah ke selatan Desa Derajat ya. Sebutnya masih menganggap tempat itu belum strategis sebagai pusat dakwah Islam. Ya, Sunan lantas diberi izin oleh Sultan Demak, penguasa Lamongan kala itu untuk membuka lahan baru di daerah perbukitan di selatan. Nah, pindah lagi. Oh, ini kok masih kurang strategis nih. Cari lagi tempat yang lebih bagus. Ya, lahan berupa ini bagus ini semakin angker, semakin bagus untuk berdakwah. Ya, Sunan menghabiskan sisa hidupnya di Endalunduwu, sebuah museum. Ya, silakan ya, yang apa namanya punya waktu dan kesempatan ya boleh ya ziarah itu ya bukan berarti hal-hal yang negatif ya bisa juga kita lebih mendalami dari sejarah para wali ini. Oke. Apa namanya Sunan Derajat kan yang 4 pokok ajaran ya mendirikan pesantren juga. Nah ini karena yang tempat tadi ya dianggap sebagai tempat yang angker maka dia itu setiap malam berjalan mengitari perkampungan ya ketika Sunan Derajat mengitari itu para penduduk apa namanya merasa aman. Nah, Sunan Derajat juga punya keahlian mengobati penyakit. Kamu bisa jadi turun temurun tadi ya dari Sunan Gresik tadi Maulana Malik Ibrahim ya diturunkan sehingga Sunan Derajat juga memiliki ilmu tersebut.
Nah, nanti yang cita-citanya itu pengen ke jadi guru PAI atau pengen mendalami agama Islam. Nah, itu juga jangan lupa untuk belajar ilmu yang lain. Ya, bukan hanya ilmu agama saja, karena ilmu yang lain juga bisa dipergunakan untuk berdakwah. Ya, oke, kita lanjut. Sunan Giri. Nah, ini kalau Sunan Giri ini ayah dari Maulana Ishak. Ya, bisa dibilang Sunan Giri dari paman ya, sepupu dari Sunan Ampel. Tapi beliau Sunan Giri ini belajar di Ampel Denta juga, ya. Jadi ayahnya itu Maulana Ishak itu Manggawa Timur. Akhirnya dia bertemu dengan Sunan Ampel, ya. Belajar di sana di mana tuh, ya. Punya murid terbaik. Kirim sini, kirim sana, ya. Supaya apa? Supaya menyebarkan Islam di daerah lain, ya. Daerah Belambangan terkena wabah, ya. Dewi Skardadu, putri penguasa daerah tersebut terkena penyakit juga, ya. Mengadakan sayembara. Maulana Ishak, ya, berhasil menyembuhkan, ya. Akhirnya menikah dengan Dewi Skardadu. Masya Allah, ternyata ini cerita lain, ya. Ini cerita Maulana Ishak dulu, ya, kan dari Sunan Giri, ya. Maulana Dadu, ya. Kemudian semua keluarga raja masuk. Sang raja setengah hati, ya. Maulana Ishak kembali ke Pasai. Jadi daerah Belambangan ini sempat ditatangi oleh ayah dari Sunan Giri atau Maulana Ishak, ya. Maulana Ishak ke sana dan berhasil berdakwah dengan kemampuannya itu, ya, menyembuhkan wabah itu, ya, menyembuhkan putri dari sang raja, ya, berhasil menikahi. Tetapi sang raja ini belum benar-benar masuk Islam, sehingga menggunakan berbagai macam cara, ya, supaya Maulana Ishak itu pergi dari wilayah tersebut. Maulana Sunan Giri, ya, Dewi Skardadu dalam keadaan hamil ketika lahir. Sunan Giri kecil dibuang oleh kakeknya, oleh sang raja tadi, ya. Ditemukan oleh kapal dagang milik Nyai Ageng Pinati, dirawat sampai 7 tahun dan diserahkan kepada Sunan Ampel. Bisa-bisanya gitu sampai ke ini, ya, mungkin karena pengetahuan darah dari Maulana Ishak, ya. Oke. Sunan Ampel, mohon maaf, Sunan Giri, ya. Sunan Giri membangun Sunan Giri, ya. Nah, ini juga sama, ya, mendirikan pesantren juga, mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Giri Kedaton, ya. Dari pesantren Giri itu kemudian berubah, ya, menjelma menjadi sebuah kerajaan, ya. Nah, ini merupakan cikal bakal dari kota Gresik, ya. Itu kalau kalian mau belajar sejarah kota Gresik, ya. Pesantren Giri Kedaton menjadi pusat pemerintahan yang diperingati hari jadi kota Gresik, ya. Ketika pada tanggal 9 Maret 1487. Ya, kalau misalkan kalian punya orang tua atau saudara itu yang berasal dari Gresik, nah inilah 9 Maret inilah, ya, menjadi hari jadi kota Gresik, ya. Nah, ini Sunan Giri itu punya anak, ya. Sampai keturunan ketujuh, sampai akhirnya diambil alih oleh kerajaan Mataram, ya. Nah, selain ceramah, beliau juga menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam melalui permainan tradisional anak. Nah, itu satu lagi, ya. Nggak ada kan dari awal itu, nggak ada. Maksudnya dari awal itu selain mendirikan pesantren atau lembaga pendidikan atau yang kita bilang sebagai materi-materinya lah, ya. Nah, para wali ini juga memiliki keunikan atau kelebihan yang lain. Nah, makanya misalkan nih kalian tidak mendalami di bidang ilmu agama, tetapi tentunya kalian memiliki kelebihan-kelebihan lain yang bisa dipergunakan untuk berdakwah seperti itu, ya. Oke, selesai kali ini, ya. Hasil kalian aja ketika habis baru dikumpulkan, silakan disimpan aja dulu, boleh kalian orisinil dari kalian sendiri, jangan satu paragraf aja yang terdiri dari beberapa semua yang padui sampai ini 5 dari 9 wali ini. Nah, ya nanti sekalian, ya, pembahasannya ya ASEAN konsentrasi kalian juga, ya, dan sebagainya, kalimat yang menjadi satu. Mohon maaf tadi juga membahas salah satu mudah-mudahan sih ini walaupun sedikit